Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi sama AA. Balik lagi di channel AA. Gimana kabar teman-teman? Semoga pada baik-baik aja. Dan finally kita dapat test ride dari KTM Adventure 390 guys. Hahaha. Terima kasih banyak KTM Indonesia atas test ride-nya. Hari ini gue pengen nyobain si KTM 390 ini nggak jauh-jauh. Gue pengen nyobain torsinya, pengen nyobain feel ridingnya, seat height-nya yang lumayan tinggi ya, 855. Handlingnya gimana sih gitu, gue pengen cobain. Tapi sebelum kita cobain, gue pengen kasih lihat dulu ke temen-temen TFT screen-nya kayak apa. Oke? Nah ini kita lagi mau ngeliat TFT screen-nya ya. Kita bisa setting di TFT screen-nya pakai tombol set ini. Nah ini ada up and down-nya, set, back. Terus kita cobain di sini ada motorcycle, terus strips data. Kita cobain yang motorcycle ada apa aja. Traction control dan ABS. Oh, ada quick shift juga. Jadi ini bisa di on offin dari sini guys. Terus ABS, road dan off road. Ini MTC, traction control, bisa di off onin juga. Ya cukup praktis lah. Terus untuk setting lainnya ada favorite, jadi bisa custom settingan favorit kalian di sini, trip time. Terus ada apa lagi? Oh, data lah ya, standar, general info, oh kilometernya, battery. Ya cukup oke dimengerti, cukup mudah dimengerti. Dan kalau gitu kita lanjut langsung ke sesi tes. Oke teman-teman, jadi itu dia TFT screen-nya. Buat teman-teman yang belum nonton vlog gue yang unveiling KTM 390 Adventure, makanya gue tampilin lagi tadi gimana tampilan dari TFT screen-nya. Oke banget ya, motor dengan harga motor dengan cc 390 cc 119 jutaan udah dapet TFT screen sebagus itu, secakap itu. Wah, top banget sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau buat gue sih, kalau teman-teman yang punya budget 150 jutaan ke bawah ya, atau at least ya punya mentok-mentok 150 lah sama modif, kalian bisa bungkus motor ini Joon, ya gak? Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga, motor ini sudah quick shifter yang pasti, sudah ada traction control ya. Nah ini gue lagi pakai MTC-nya on ya, motorcycle traction controlnya on, terus ABS-nya gue nyalain road, jadi bisa road bisa off road gitu. Jadi oke banget kan untuk motor secangcing Yahut Maknyus ini. Fiturnya banyak banget. Terus quick shift-nya, kalau gue mau ngobrolin quick shift-nya, sebenarnya quick shift-nya itu smooth ya, tapi sempet di beberapa momen kayak gue nggak ngerti, kayak dia miss gitu, jadi kayak bletak gitu. Jadi dia kayak bener-bener bener-bener nahan banget gitu loh. Mungkin hanya beberapa beberapa momen aja gitu, mungkin. Mudah-mudahan nih kita cobain lagi ya. Tuh dia agak-agak mental gitu ya. Coba nanti kita cobain di di yang bener-bener kosong banget kayak gimana, karena tadi sempet gue nyobain yang jalanan bener-bener kosong banget, itu smooth banget gitu. Nah ini enak nih. Wah, smooth banget nih. Wah, sick coy, smooth banget. Beda sama yang tadi ya. Jadi berasa. Terus shift light-nya juga tampilan di di TFT screen-nya nih keren banget buat gua, asik banget. Nah, buat temen-temen yang tingginya 177 cm kayak gua, ini kan dia seat height-nya 850 milian ya. Jadi masih agak jinjit sedikit gitu. Nah, buat teman-teman yang agak-agak semampai,
mungkin bisa apa ya, mungkin bisa di adjust lagi karena shocknya ini sudah adjustable ya, WP. Jadi suspensinya sudah adjustable dan kalian bisa reboundnya segala macam kalian bisa apa namanya setting lagi sendiri. Siapa tahu belakangnya juga bisa di apa namanya, bisa di setting lagi, bisa direndahin lagi, bisa dipendekin lagi ya. Nah, untuk wheelbase ya, ini wheelbase sekitar 1430-an. Dan kita cobain lagi nih. Smooth banget. Sekitar 106 tadi ya. Pakai top speednya. Terus motor ini temperaturnya sama 390 yang lama. Untuk hawa ya, untuk hawa buat gua ini kurang lebih hampir sama guys. Jadi untuk hawa panas di paha, di kaki itu hampir sama. Tapi kalau ngobrolin getaran, buat gua ini getarannya sudah cukup apa ya, teredam. Dan tapi kalau suara apa ya, suara khas kasar berisiknya KTM tuh masih ada gitu. Jadi in my humble opinion sih itu ya gitu, apa namanya, seperti itulah gitu. Untuk apa namanya, untuk belok-belok, untuk apa namanya dimiring-miringin, ini gue sempet cobain tadi juga sebelum gue ngevlog. Cukup oke banget lah buat dipakai. Cukup apa namanya, cukup agile, cukup lincah gitu ya. Jadi sangat-sangat worth buat dibungkus. Sekali lagi gue bilang sangat-sangat worth it sekali buat dibungkus guys. Oke. Nah, jadi guys, di sini juga di apa namanya, di TFT screen kan udah jelas banget ya, ada fuel indicator, ada suhu indicator juga ada. Terus kalau kita ngobrolin soal suhu, gue jadi ingat obrolan Mas Momon yang beberapa waktu lalu sama gue di vlog sebelumnya, karena gue notice banget kalau KTM melakukan upgrade yang cukup untuk segi cooling fan-nya gitu. Jadi nggak main serta-merta bikin produk baru, tapi ada apa namanya, ada upgrade di sana gitu. Jadi buat gue cukup oke banget lah ya dengan apa namanya, motor tampang segagah ini gitu ya, motor tampang sekece ini buat touring-touring, terus dengan harga yang cukup oke. Itu menurut gua sangat-sangat worth it banget buat dibungkus gitu. Wow, ada Pol PP nih, razia masker ya, sama razia orang jelek ya. But anyway, ngobrol-ngobrol singkatnya sih soal KTM atau test ride-nya, gue rasa ini aja ya, karena gue mesti explore lebih jauh lagi di medan yang semestinya bukan kota sih ya. Untuk kalau kita ngobrolin torsi, untuk ngobrolin apa namanya, kelincahan di motor ini ya nggak usah diraguin lagi lah ya. Motornya juga cukup ringan, cukup enteng, cukup apa namanya, cukup mudah buat dibawa, cukup gampang ya, cukup easy to ride lah, easy to ride banget gitu menurut gua, buat temen-temen yang misalkan upgrade dari 250 mau naik ke 390 tapi pengen motornya tampangnya kokoh, adventure banget gitu ya, dan temen-temen doyan touring, ya udahlah, nggak salah lagi lah bungkus ini John, ya kan. Kalau ngobrolin saingan motor ini, jujur sih gue agak kurang terlalu apa ya, gue takutnya salah dan apa namanya, nggak apple to apple gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa drop komen di bawah saingan yang bener-bener dari harga ya, dari harga cc yang mirip itu. Kayaknya sih menurut gue hampir nggak ada ya. Udah paling oke banget lah
gitu. Ya, ngobrol-ngobrol singkat, test ride singkatnya soal KTM 390 Adventure ini sampai di sini aja guys. Kalau ada yang mau ditambahin monggo boleh, kalau ada yang mau ditanyain juga boleh. Drop komen di bawah atau DM Instagram gue. Mau dibantu pembeliannya juga boleh, bisa sama gue dan Bang Gila Kunters. Anyway, makasih banyak KTM Indonesia buat pinjaman test ride-nya selama kurang lebih 3 hari. Ya walaupun lagi musim hujan, gue juga keluarnya agak bingung ya mau kemana gitu. Tapi but it's okay, it's a nice bike dan gue suka banget. Jadi hopefully 390 yang baru gue bisa dapet Duke ya, maksudnya Duke 390 yang baru gue bisa dapet unit test ride-nya lagi, siapa tahu ya kan. Hehehe. Oke lah guys, kalau gitu saatnya memberi nilai untuk KTM ini dari segi adventure, overall rating deh ya. Kasih 8 buat motor ini coy, top, lengkap lah pokoknya. Quick shifter, ABS, traction control, wah TFT screen, gokil. Kalau gitu makasih banyak sudah menonton, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Sampai ketemu di vlog AA yang selanjutnya. Bye bye.